Kepatuhan ketundukan itu tidak menghilangkan kritis. Kepatuhan ketundukan itu tidak menghilangkan pemikiran-pemikiran yang argumentatif, pikiran-pikiran yang memiliki dasar nalar dan rasional. Setelah Anda punya dalil dan mengetahui dalil, maka masuk ke wilayah rasional dan nalar kamu. Saat nalar kamu nggak sampai, tapi kamu telah hafal dalil, maka nggak akan seimbang. Kemampuan orang yang adil, orang yang memiliki kemampuan adil, itu orang yang bisa mengukur terhadap potensi dirinya dan menyadari kemampuan dirinya. Bagaimana kita berada dalam satu perilaku di sistem, dalam sistem hamba. Mungkin kamu sering mendengar kalimat akan muncul peradaban baru, akan adanya satu tatanan baru. Tatanan baru dan peradaban baru seperti apa? Secara garis besar atau global, katakanlah sekarang ini adalah tatanan lama, kemudian akan muncul tatanan baru. Itu banyak orang mengatakan berkeinginan mungkin ya, berekspektasi, berkeinginan, menginginkan harapan adanya sebuah tatanan baru, peradaban baru seperti yang sekarang ini terjadi demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar, di Surabaya, di Malang, di Jakarta, di Medan, di Palembang, di Makassar, di Semarang, di Jogja, di Solo. Sekarang ini mahasiswa semuanya di kotanya masing-masing sedang melakukan demonstrasi. Mereka menginginkan adanya tatanan baru, peradaban baru, katakanlah demikian. Tapi rumusnya tatanan baru dan peradaban baru seperti apa? Mungkin juga dari pelaku, mereka juga kebingungan. Mereka akhirnya yang mengatakan tuntutan untuk di efisiensi itu dihilangkan dan seterusnya begitu ya. Ya lebih parah lagi jika ada yang nunggangi. Ya kita nggak tahu itulah. Karena saya nggak membicarakan hal secara garis besar, tatanan baru seperti apa, peradaban baru seperti apa yang Anda inginkan. Bisakah kita membuat satu rumusan menjadi sebuah konsep untuk memunculkan sebuah narasinya berkaitan dengan sistem tatanan baru dan peradaban baru. Tatanan baru seperti apa? Kalau Quran konsepnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau di dalam bahasa daerahnya, tatanan toto titi tentrem karto toto raharjo. Tatanan ini seperti apa? Tatanan ilahiyah. Tatanan yang penuh dengan keseimbangan. Tatanan hangadil. Tatanan yang menunjukkan satu perilaku kemakmuran. Tatanan tuntutan madani semuanya terpuaskan dengan tatanan itu. Memang kalau kita berbicara secara global, elemen faktornya banyak banget. Saya hanya secara global. Tatanan-tatanan yang sekarang ini sudah terbentuk, terbangun dari mulai pendidikan yang formal. Melalui pola-pola, mungkin prestasi, kebanggaan. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu punya cita-cita, karena kamu ingin ada yang kamu banggakan sebagai manusia untuk menjadi disebut sebagai sukses. Definisi sukses, definisi favorit, definisi kebanggaan. Masa kamu mungkin SMP dengan masa di SMA sudah mengalami perubahan. Masa saat perguruan tinggi sudah mengalami perubahan. Masa saat kamu kuliah akan mengalami perubahan. Ada yang perjalanannya itu cepat, ada yang perjalanannya itu lambat di dalam memahami apa yang disebut dengan sukses, apa yang disebut dengan beruntung, apa yang disebut dengan kebanggaan. Saat dikaitkan dengan fakta kehidupan dan spiritual, kebanggaan apa yang kamu inginkan? Mungkin kalau kamu masa SMP dan masa SMA, kamu menginginkan sekolah yang favorit, sekolah yang wah. Saat kamu kuliah mungkin berpikir kamu akan dapatkan pekerjaan yang wah, yang elit. Setelah kamu kuliah mungkin kamu dapat pekerjaan yang bergaji besar. Itulah yang dikatakan sebagai kategori sukses. Akan tetapi faktor-faktor, elemen-elemen yang berkaitan dengan masalah kebahagiaan, ketentraman belum masuk menjadi bagian dari sebuah sistem pemikiran kamu. Mungkin SMP, SMA itu belum masuk. Sehingga pada saat unsur experience atau pengalaman ini belum memungkinkan untuk dimasukkan menjadi pengalaman hidup kamu, maka seorang pendamping, guru, sistem pendidikan, sehingga memotivasi siswa atau santrinya melalui sebuah prestasi-prestasi individu.
Tapi pada titik tertentu kamu akan dapat melihat ternyata prestasi bukan di sana tempatnya. Kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan ternyata enggak di sana. Biasanya orang-orang semacam ini harus di dalam kendali orang tua. Saat ada keinginan-keinginan yang kamu ingin mencapainya, yang mampu melihat faktor apakah yang kamu ingin tempuh itu memang akan membentuk kepribadian kamu ataukah hanya sebatas permainan. Seumur SMP SMA ini yang kamu harus sadar bahwa kecenderungannya belum memasuki elemen dan faktor-faktor esensi, apalagi esensi. Tool saja mungkin belum masuk. Sehingga kalau matur, ya Romo sering memperoleh masukan-masukan dari jagungan dengan yang usia kamu, SMP, SMA. Itu ya memang ukuran sukses begini. Dan Romo nggak pernah menjelaskan, karena memang experience-nya masih di situ. Kalau saya paksakan sebuah pemahaman yang lain, pasti kamu akan goncang. Bahkan ke anak-anak saya sekalipun, itu tidak pernah saya ungkap. Jika diungkap, anak saya sekalipun juga akan bingung, judek, dan cenderung nggak cocok, kan gitu. Karena memang belum sampai. Yang dibutuhkan adalah memang karena kesadaran setiap orang itu ada fase, ada tahapannya. Ini saya ngomong di atas mimbar ini, tapi kalau di dalam surprise edukasi nggak boleh diomongkan begitu ya. Ini kan ada sepuh-sepuh. Ya memang tahapan itu yang harus kita ketahui. Akan berproses sendiri, karena pohon yang kita letakkan di luar ruangan dengan berada di luar ruangan, tumbuhnya akan berbeda caranya. Saya nggak ingin mematahkan pohon itu, akan tetapi bagaimana daunnya itu akan bergerak keluar mencari sinar matahari. Makanya saya letakkan dekat jendela supaya pohon itu nanti tumbuh, maka dia akan mendekati jendela itu. Hanya itu yang dapat dilakukan oleh orang tua. Kita tidak bisa memotong pohon itu. Patah, bisa jadi mati. Yang penting memiliki sebuah kesadaran.